Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma dengan NIM 2310 1252220 dari kelas 3A PGSD. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat kompleks sekali di kehidupan sosial masyarakat kita, yaitu norma. Norma adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku kita, baik kita secara individu maupun secara bermasyarakat. Norma sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan perilaku kita. Fungsi norma ini sangat luas, dari yang membentuk perilaku kita bermasyarakat. Norma bertujuan agar mengatur perilaku kita dalam bermasyarakat agar kita dapat hidup berdampingan secara baik. Dengan adanya norma, kita tahu mana tindakan yang patut kita lakukan ataupun tindakan yang melanggar aturan-aturan tersebut. Para ahli seperti John J. Macionis berpendapat bahwa norma adalah aturan yang memandu seluruh anggota masyarakat. Nah, fungsi norma ini sangat luas ya, mulai dari pedoman dalam berinteraksi dan cara kita memperlakukan orang lain, baik di dalam kita di lingkungan sekolah, di rumah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai norma-norma yang ada di sekolah. Norma-norma di sekolah disebut sebagai tata tertib. Nah, pasti teman-teman sering kan tahu apa itu tata tertib. Tata tertib di sekolah itu misalnya datang tepat waktu, memakai sepatu yang berwarna hitam, ataupun hal yang lainnya, seperti misalnya mengumpul PR, hormat dengan guru. Itu adalah norma-norma yang ada di sekolah. Tata tertib ini seperti mengatur bagaimana cara kita berseragam, waktu masuk sekolah, dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Penerapan disiplin ini penting supaya mendidik diri kita menjadi manusia yang disiplin, mandiri. Penerapan disiplin ini penting ya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Selain itu, ada beberapa metode yang dapat kita terapkan untuk menjalankan aturan ataupun norma ini, seperti pembiasaan dan keteladanan. Nah, keteladanan ini biasanya dari gurunya ya yang mencontohkan. Guru memberikan contoh sikap disiplin, misalnya kayak datang tepat waktu maupun berpakaian rapi. Nah, ada juga mungkin cara-cara berikutnya yaitu dengan sosialisasi mengenai cara berpakaian. Nah, biasanya masa sosialisasi ini dilakukan saat orientasi sekolah. Era globalisasi sekarang, tugas guru yang membangun karakter peserta didik melalui profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila, terdapat 6 dimensi yang penting yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dimensi ini menjadi pencapaian yang sangat penting pada perkembangan zaman saat ini. Jika kita telah dengan seksama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah karakter yang memiliki hubungannya dengan Tuhan, di mana peserta didik dapat memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Tak hanya itu, bagaimana peserta didik juga mampu menerapkan akhlak yang mulia bagi dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, alam, dan lingkungan sekitarnya, yang kita sebut juga itu norma, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi yang selanjutnya, berbhinneka, adalah karakter yang mempertahankan budaya luhur, namun juga menghargai keberagaman budaya lainnya. Kemampuan dalam berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama. Misalnya ketika pembelajaran di sekolah, guru dan peserta didik sama-sama belajar tentang multikultural yang mengeksplorasi berbagai budaya yang dipelajari. Selanjutnya, dimensi bergotong royong. Dimensi bergotong royong adalah karakter yang dibangun
oleh peserta didik dalam menyadari bahwa sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Misalnya, ketika guru membentuk diskusi kelompok di kelas, diharapkan peserta didik memiliki dorongan untuk bekerja sama, aktif, serta membangun komunikasi dan interaksi. Selanjutnya ada dimensi kreatif. Nah, kreatif yang dimaksud di sini yaitu menciptakan daya cipta yang baru dan kemampuan untuk menggali potensi di dalam diri untuk berkarya, berkontribusi dalam memberikan gagasan, memecahkan masalah. Karakter ini juga dapat membangun dan mengembangkan kreativitas dari segi minat, bakat, dan keterampilan, serta potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Selanjutnya ada dimensi berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini sangat diperlukan ya pada zaman sekarang. Berpikir kritis yaitu kemampuan untuk memproses atau menyaring segala informasi yang masuk, tidak mudah terbawa arus. Nah, di sini ketelitian pemikiran itu sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat atas masalah yang dihadapi. Cara menilai apakah peserta didik sudah masuk dalam dimensi bernalar kritis dapat terlihat dari keaktifan peserta didik mengajukan pertanyaan, menganalisis masalah, mengevaluasi, dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada dimensi mandiri. Mandiri adalah karakter yang mampu berpegang teguh pada prinsip diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, dapat mengenal dirinya sendiri dan mampu menentukan kelebihan, kelemahan, minat, bakat yang terdapat di dalam dirinya sendiri. Dari paparan ke-6 dimensi tersebut, perlu diingat bahwa guru juga berperan dalam proses penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan ini tidak hanya peran peserta didik saja, tetapi harus didorong oleh gurunya dalam mengimplementasikannya. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian ini. Pendidikan tidak hanya didapatkan di sekolah saja, melainkan di lingkup rumah yang utama dan lingkungan sekitar, yaitu masyarakat. Membangun karakter profil pelajar Pancasila harus ditanamkan sejak dini kepada anak. Ini menjadi syarat penting untuk mereka tumbuh menjadi peserta didik yang berkembang dan dibangun sesuai karakter-karakter nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan karakter yang didapatkan anak dari orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Tidak dipungkiri bahwa anak lebih banyak meniru kebiasaan yang didapatkannya di rumah daripada di sekolah, karena rumah adalah sekolah pertamanya, baru dia sekolah di sekolahan umum. Selanjutnya ada norma dalam keluarga. Norma juga berperan penting dalam keluarga. Setiap keluarga memiliki nilai-nilai ataupun aturan yang diajarkan kepada anggotanya. Jadi setiap keluarga itu berbeda-beda ya aturannya. Misalnya keluarga si A dengan si B itu pasti memiliki peraturan-peraturan yang berbeda. Di dalam norma keluarga biasanya diajarkan mengenai kejujuran, kerja keras, kedisiplinan, dan gotong royong. Biasanya kita kan kalau di rumah itu disuruh membantu orang tua, misalnya kayak mencuci piring maupun menyapu halaman. Nah, itu juga suatu norma-norma yang ada di dalam keluarga. Yang paling penting norma di dalam keluarga yaitu adalah menghormati orang tua. Dengan adanya ini, kita akan menciptakan kehidupan yang saling menghormati, bertanggung jawab atas semua tindakan kita. Tidak hanya di sekolah dan di rumah, di dalam masyarakat pun kita memiliki norma-norma. Contoh yang sangat relevan yaitu dengan penanaman budaya anti korupsi. Masyarakat diajak untuk hidup bersih dan tidak korup melalui pendidikan, sosialisasi, serta peran pemimpin yang memberikan teladan integritas. Nilai-nilai ini diintegrasikan dalam pelajaran yang utama yaitu PKN. Kesimpulannya, norma adalah pedoman aturan yang mengatur cara kita berperilaku dan berinteraksi sesama manusia, alam, dan lingkungan sekitar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.